Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Kurniawati dari kelas PBAC semester 6, NIM 18102100102. Pada kesempatan kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Ivan. Yang pertama adalah pengertian penilaian, pengukuran, dan juga evaluasi. Penilaian ini dapat bermakna proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, dan menyeluruh terkait proses dan hasil belajar peserta didik melalui proses pembelajaran. Sedangkan untuk pengukuran ini adalah proses pembandingan objek ukur dengan kriteria tertentu. Nah, objek yang diukur ini dapat berupa benda, dapat berupa keadaan orang, maupun yang lainnya. Sedangkan kriteria yang dimaksud adalah instrumen atau alat ukur. Alat ukur atau instrumen ini yang digunakan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab, dapat juga berupa tes dan non-tes. Sedangkan untuk evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil kegiatan pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan. Jadi evaluasi ini stepnya itu setelah adanya pengukuran dan juga penilaian. Untuk soal yang nomor 2 yaitu tentang penjelasan dari pendekatan tes bahasa. Nah, pendekatan di sini ada 5 macam, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan pragmatif, dan juga pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan tradisional ini pendekatan yang diselenggarakan tanpa mengacu pada teori kebahasaan tertentu sebagai dasar. Penerapan dari pendekatan tradisional ini tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa, sehingga siapapun yang mampu mengajarkan bahasa dianggap mampu pula menyelenggarakan tes bahasa. Misalnya kayak begini. Nah, ya seperti itu. Untuk yang diskret, pendekatan diskret ini dalam tes bahasa bersumber pada kajian ilmu bahasa secara struktural. Bahasa dipahami sebagai sesuatu yang terstruktur dan terdiri dari bagian-bagian yang bersama-sama membentuk entitas yang disebut bahasa. Nah, dalam tes pendekatan diskret ini, satu butir tes dimaksudkan untuk mengukur satu unsur atau satu kemampuan bahasa tertentu. Jadi seperti itu. Untuk pendekatan yang ketiga adalah pendekatan integratif. Nah, pendekatan ini mempunyai ciri-ciri penggabungan lebih dari satu unsur maupun penggabungan lebih dari satu jenis kemampuan bahasa. Jadi dapat digabungkan antara kemampuan bahasa, misal kemampuan bahasa menulis, keterampilan menulis juga dapat digabungkan dengan keterampilan membaca. Nah, yang membedakan diskret ini dengan pendekatan lain adalah kemampuan bahasa ini tidak diperlakukan secara terpisah. Jadi antara kemampuan membaca dan menulis ini tetap sama gitu. Nah, yang keempat adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan ini dapat berupa tes dikte, tes close, dan juga tes C. Nah, tes close ini apa? Tes close ini pelepasan kata-kata dilakukan secara acak dan sistematis dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, misal kayak gini. Dakhultu salwa titik-titik wajah. Nah, itu pokoknya tiap beberapa kata nanti ada kata yang kosong, ada
titik-titik, ada yang harus diisi untuk setiap anak kayak gitu. Nah, itu yang close. Itu yang close konvensional, bisa mengisi titik-titik yang ada. Nah, ada juga yang tes close pilihan ganda. Nanti untuk jawabannya sudah tertera, tinggal kita memilih, tinggal si siswa itu memilih jawaban mana yang paling benar. Nah, terus untuk yang komunikatif, pendekatan komunikatif ini kemampuan komunikasi yang terdiri dari kemampuan linguistik, kemampuan sosiolinguistik, kemampuan wacana, dan juga kemampuan strategis. Nah, secara umum, tes bahasa komunikatif adalah tes yang mengedepankan penggunaan kemampuan komunikatif, bukan pengetahuan gramatikal. Jadi bisa langsung capcicus kayak gitu ya. Nah, untuk yang nomor 3 adalah beda tes objektif dan juga tes subjektif. Nah, untuk tes objektif dan tes subjektif ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tes objektif ini tuh berupa apa saja sih? Berupa apa saja tesnya? Ada yang tes menjodohkan kayak gitu, terus ada yang benar salah, ada juga yang tes pilihan ganda. Nah, sedangkan untuk subjek ini dapat berupa esai, jawaban pendek, atau juga melengkapi kalimat yang rumpang. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya dapat seperti ini. Nah, kelebihan yang objektif, kelebihan objektif ini dapat mencakup tes lebih luas, cara menjawab yang sederhana, mudah dan juga mudah dalam pengoreksian. Nah, objektif ini kalau diteliti lebih mudah, analisis lebih mudah terhadap masing-masing butir teks. Nah, setiap kelebihan juga mempunyai kekurangan. Objektif ini mempunyai kekurangan, peluang menjawabnya dapat dengan tebak-tebakan. Kan kalau ada ABC pilihan ganda kayak gitu kan si murid bisa dengan mudah untuk menebaknya gitu. Tes ini juga hanya mampu untuk mengukur keterampilan pasif reseptif. Nah, untuk tes yang subjektif, kelebihan dan kekurangannya ialah untuk kelebihannya mudah untuk membuat soalnya, mudah untuk membuat tesnya. Tes ini dapat mengukur kemampuan berpikir siswa secara kritis, analitis, dan juga komprehensif. Sedangkan untuk kekurangannya, kekurangan dari tes subjektif ini, pemberi skor ini dapat terlalu tinggi. Pengoreksian juga butuh waktu yang lama, juga materi tes yang kurang mempresentasikan materi ajar yang secara keseluruhan. Nah, untuk soal yang nomor 4 ialah bedanya tes standar, beda tes formatif dengan tes penempatan. Nah, tes standar ini tersusun dan dikembangkan berdasarkan rambu-rambu yang sudah ada. Nah, tes standar ini sudah ditetapkan, misal kayak ujian nasional sudah ditetapkan dari pemerintah negara itu sendiri. Untuk yang tes formatif ini berorientasi pada proses yang akan memberikan informasi apakah masih perlu diperbaiki atau sudah tuntas. Nah, misalnya tugas harian. Untuk tes penempatan ini berorientasi pada pencocokan program sesuai kemampuan siswa. Misalnya kayak jurusan siswa diarahkan ke penempatan ke jurusan IPA maupun IPS maupun agama, seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 6 ini titik berat dari sasaran tes dari tes membaca dan menulis ini apa? Untuk yang tes membaca, tujuan dari adanya tes membaca ialah untuk memberi supaya siswa itu paham apa yang ia baca, seperti itu. Dia berorientasi ke pemahaman siswa. Sedangkan untuk menulis, kemampuan menulis, tes menulis itu berorientasi pada
pengungkapan isi pikiran si siswa, apa yang ada di pikiran siswa, apa yang ada di otak siswa itu bisa dikeluarkan melalui keterampilan menulis. Nah, untuk soalnya nomor 7, saya akan memberikan beberapa contoh. Satu contoh butir tes. Yang pertama ya satu contoh butir tes kosakata. Nah, misalnya kayak gini. Usoli jama'atan fi titik-titik gitu. Nah, itu kan kita dapat si siswa diarahkan untuk melengkapi kosakata tersebut. Kita sholat jamaah di mana? Apakah di masjid atau di madrasah seperti itu? Itu untuk tes penguasaan kosakatanya. Nah, untuk yang tata bahasa atau kaidahnya bisa dibuat seperti ini. Anta titik-titik ilmu nahwi. Nah, ada beberapa pilihan ganda, bisa nadarusu A, nadarusu B, tadarusu, atau C, adarusu. Nah, ini tes ini dapat mengubah itu kaidah bahasanya itu anta pakai dhamir apa, pakai nun, apa pakai ta, atau pakai alif. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.